Tari Legong, di mana gerakan lincah dan tatapan tajam menyatu dalam harmoni yang memukau. Dengan gerakan yang memukau dan tatapan yang penuh arti, Tari Legong menghadirkan keindahan dan kekuatan yang memikat setiap hati dalam keagungan budaya Bali. Anak Agung Oka Dalem menjaga warisan ini dengan penuh cinta dan dedikasi. Di Balirung, beliau membimbing generasi penerus, memastikan bahwa keindahan Legong tetap hidup dan relevan. Sebagai seniman dan guru, beliau menghubungkan masa lalu dengan masa depan, memastikan bahwa seni tari Bali terus bersinar. Temukan kisah yang luar biasa dari seorang maestro dalam film dokumenter ini, Sang Penjaga Legong Peliatan. Om Swastiastu, nama saya Anak Agung Gede Oka Dalem, lahir di Puri Kaleran Peliatan tanggal 3 Mei tahun 1954. Ayah saya sendiri bernama Anak Agung Gede Ngurah Mandra. Beliau adalah maestro seni tari dan tabuh di Peliatan. Sedangkan ibu saya bernama Ciro Wirage, seorang penari, dulu adalah penari Arja dan penari Janger. Tahun 2000, setelah selesai kuliah, saya mencoba untuk membuat sebuah wadah yang bernama Balirung Mandra Sri Dertya Waditra, yaitu sebagai wadah untuk mengembangkan bakat-bakat para generasi muda di dalam berkesenian, khususnya seni tari dan tabuh khas Peliatan. Untuk itulah saya sekarang selain sebagai penari, juga sebagai pelatih tari, dan untuk melestarikan terutama seni tari yang ada di Peliatan. Di Peliatan sendiri dulu adalah, kita kembali zaman dulu, itu adalah zaman kerajaan. Di Peliatan adalah kerajaan yang cukup besar di daerah Gianyar. Di sini ada raja, di mana ada kerajaan, di sana adalah seni budaya yang tumbuh. Nah, bertumbuhlah seni Peliatan di sini. Awalnya itu adalah seni pegambuhan. Sekitar 1889 sudah ada seni pegambuhan yang karena kemajuan zaman terus berubah, jadinya berkembanglah gong kekebiaran. Karena tahun 1931 Peliatan dipercaya untuk membawa misi kesenian ke Paris dalam Expo Paris. Nah, di situ yang dibawa adalah jenis pelegongan, jadi kekebiaran, skecak untuk parjan. Memang ada klasik juga udah masuk ke kebiarannya. Jadi gamuhnya sudah mulai sedikit terkikis. Sedangkan setelah berhasilnya misi ke Paris tahun 31, untuk misi yang kedua dilanjutkan tahun 1952, itu keliling Amerika dan Eropa. Karena Peliatan terkenal dengan desa pelegongan, tentu programnya membawa legong. Nah, itu legong kembali menjadi primadona setelah dulunya gamuh. Sekarang pelegongan lebih terkenal di Peliatan. Sejak itulah legong dari tahun 50-an sampai sekarang tetap berkembang sesuai dengan pakem yang ada di Peliatan, dengan gaya yang ada di Peliatan, tetapi tidak tertutup adanya perkembangan sesuai dengan guru yang akan melatih para muridnya sesuai dengan keadaan zaman. Karena zaman dulu kita menari untuk raja-raja, untuk di pura. Sekarang menari di teater, di hotel. Nah, itu memerlukan suatu juga perkembangan bagaimana tarian legong itu bisa diterima di zaman yang sekarang.
tahun 1969 ada BBC London yang datang ke Bali untuk merekam kegiatan kesenian di Pelihatan. Saat itulah yang pertama kali saya direkam oleh BBC London menarikan tari baris di depan Puri Kaleran. Kalau di dalam tarian Bali itu kita harus menguasai wirama, wirasa, wiraga. Nah itu harus kita kuasai, diri kita sendiri cocok jadi apa, gitu, menguasai musiknya, menguasai rasanya, telabuhannya. Selain itu tandang, tangkis, tangkep. Nah itu kadang kita memerlukan konsentrasi, tetuak, tetebak, di mana kita harus melotot, di mana kita harus senyum, di mana harus melirik, di mana harus menggerakkan tubuh. Nah itu semua itu memerlukan suatu ekspresi yang keluar dari jiwa kita sesuai dengan karakter yang akan kita perankan di dalam suatu menari. Itu yang paling penting harus dikuasai. Selain kita harus menguasai tetabuhan yang mengiringi kita menari, karena kita kadang-kadang sebagai koordinator, sebagai tabuh memberi angsel agar tarian kita diikuti. Kadang-kadang kita juga harus mendengarkan lagu yang mengiringi kita. Jadi antara gerak, tari, dan tabuh itu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Di dalam menari Bali itu kita pasti dulu setelah kita mengetahui dasar-dasar tari yang diajarkan oleh guru, nanti baru diajarkan agam. Nah itu agam tubuh kita posisinya kayak apa, seperti tari laki agam kanan gitu. Nah tubuh kita harus strict gitu, nggak boleh condong ke kanan ke kiri, bentuknya strict, perut dibusungkan ke atas, dada dicebungkan. Nah ini, nah tangan, nah belikatnya bersatu di belakang. Ini tangan, siku yang kanan lebih tinggi daripada yang kiri. Ini agam kanan. Nah disertai biasanya kalau agam kanan, selihatnya kanan juga. Kalau untuk tari laki, selihatnya nah itu kadang kita harus belajar konsentrasi. Pertama, lihat ke depan, tetuak kita ke depan, satu arah. Sekarang posisi melihat ke sudut. Nah, sekarang kalau ngeliar disertai dengan getar. Kalau mau pindah agam, ngoyot, getar, Pak. Hadis kedatnya ke kiri kanan, Pak. Nah itu sudutnya, Pak. Tuh, itu antara agam dan seledet. Agam kanan, agam kiri. Seledetnya mengikuti. Tangan juga kalau agam kanan, tangan lebih tinggi kanan. Kalau agam kiri, lebih tinggi kiri. Tapi belikatnya harus di belakang satu. Perutnya dikempiskan, dadanya dicembungkan. Seperti ini posisi. Dan badannya tidak boleh condong ke kiri, condong ke kanan, harus lurus, strict. Nah itu karena untuk gerakan laki. Nah, ngayun coba. Yurnang. As, bentar. Itu bangun ya. Ini olah tubuhnya diikuti. Nah ini, nah sikunya. Leng, dah tujeng Pak tujeng. Yurnang, tak dapat ledak. Yurnang. As, ya bangun.
ngasah lagi, bang, milas sek, tuja. Kalau seandainya gerakan legong, agam karena legong itu berbeda. Kita harus lebih condong, badannya condong ke sini. Ini tangannya dia tidak terlalu tinggi sikunya, lebih rendah dikit. Ya, ini tapi tetap lebih miring dia. Sedetnya tidak sekeras tari baris. Det, pong, lebih manis. Det, pong, det. Nah itu, ini untuk gerakan cewek. Ini ngesah, bung, baru pindah agam, sogok, agam kiri. Det, pong. Nah itu. Ada tari laki dari perempuan, ada namanya tari bebancehan. Nah itu badannya memang harus condong juga, tetapi gerakannya kadang-kadang halus, kadang-kadang keras. Nah ini ada alis. Nah ini untuk kekebiaran. Tangan lebih lebar, ada senyumnya, sedangkan juga ada. Nah itu untuk tari bebancehan namanya. Karena di Bali itu ada 3, tari laki, tari perempuan, dan tari bebancehan. Memerlukan kita harus menguasai karakter daripada masing-masing tari yang kita bawakan. Kalau tari baris harus keras, kalau tari legong lebih lembut, tari bebancehan lebih ada keras, ada lembut. Nah itu ada apa ya? Ada 3 yang harus dikuasai kalau kita menjadi seorang penari. Kalau kita mau menjadi penari yang baik, kita harus dibimbing, dibina, diarahkan oleh seorang guru agar kita menjadi seorang penari yang tahu musolah. Bukan menari saja. Musolah itu memang sama-sama menari, tapi musolah itu dalam arti yang luas. Artinya kita mempunyai attitude, kepribadian seorang penari. Makanya sebagai orang di Bali, kita harus diawali kalau belajar harus meguru, dicarikan waktu yang baik, kapan kita waktu belajar, kapan dimulai. Nah itu ada namanya dewasa ayu yang cocok untuk memulai belajar menari. Karena menari Bali itu memerlukan satu konsentrasi, kekuatan artinya kaki, mata, kepala, badan, semua itu dibentuk harus dimulai dari kecil. Karena dari kecil kita mempunyai badan, tubuh masih bisa diolah oleh guru untuk menjadi karakter yang diinginkan oleh guru. Apapun nanti peran yang akan kita lakukan di dalam setelah kita bisa menguasai dasar-dasar tari tersebut, itu lebih gampang kita akan memerankan sesuai dengan karakter yang akan kita perankan di dalam menari, baik itu menjadi tari topeng, menari kekebiaran, menari pelegongan, semua itu memerlukan karakter dan penjiwaan. Kita lihat sekarang ada perkembangan zaman, kita nggak bisa menutup karena kita hidup selalu dinamis. Ada fasilitas lain seperti TV, HP, itu memang itu kemajuan, tetapi di suatu sisi juga merupakan kendala untuk kita bisa
setiap hari, setiap saat berhubungan dengan guru, karena kegiatan kita sekarang sangat terbatas. Nah, itulah yang membedakan. Zaman dulu kita selalu dekat dengan alam, dekat dengan sang guru, dekat dengan keluarga, kita bisa dididik secara langsung. Kalau sekarang kita lebih banyak itu belajarnya kadang-kadang lewat HP, cuman dengar musiknya, belajar koreonya aja, ketemu guru cuman sekali. Nah, itu jadi kita yang tidak dapat itu, yang itu tadi, tetua, tandang, tangkis, cetebak, karakter, rasa. Nah, itu yang kita tidak bisa kuasai. Tetapi dalam segi menghafal jauh lebih gampang yang sekarang, karena kita melihat video, bisa merekam iringan musiknya, bisa belajar di rumah sendiri-sendiri. Nah, itu perbedaannya seperti itu. Jadi lebih bagus kalau zaman sekarang juga kita belajar berguru langsung kepada orang yang betul-betul kita anggap sebagai seorang guru. Berkolaborasi dengan para seniman itu seperti Guru Soekarno Putra gitu, kita bersama karena beliau sangat senang dengan seni budaya Bali, karena dari Bung Karno aja memang dulu merupakan teman dekat dengan ayah saya yang selalu kesenian dari Pelihatan pasti menari untuk Istana Tempak Siring. Nah, itu kebetulan Mas Guru itu senang juga seni budaya Bali. Kita sering berkolaborasi, bekerja sama, membuat garapan-garapan tari. Seperti nanti kita setiap reguler tuh ada namanya tari Puspa Mekar. Itu bisa dilihat. Itu adalah karya kerjasama bersama Mas Guru dengan kita yang ada di Balerung. Untuk mempertahankan aja dulu dan mengembangkan nantinya, khususnya tari yang ada di Pelihatan, khususnya tari Pelegongan, tentu kita harus mempunyai teknik cara bagaimana mencari minat-minat mereka agar tertarik. Nah, itu kita harus seperti orang tua sendiri, semua anak-anak itu kita anggap anak kita sendiri. Karena mereka itu datang tidak semuanya mempunyai talenta, wah ini penari yang bagus, ada yang juga karena senang, karena ada dorongan orang tua. Kita semua itu anggap bahwa anak kita yang perlu kita sayangi, yang perlu kita arahkan agar menjadi seorang penari. Tentu memang itu tidak segampang yang apa kita bicarakan, wah ini akan jadi penari. Itu melalui suatu proses yang cukup panjang. Kita harus tekun dan ada kerjasama dengan orang tuanya, dengan penari tersebut sendiri. Kita harus dekat dari hati ke hati, bisa merangkul mereka. Kalau datang anggap sebagai anak sendiri, kadang-kadang kita anggap sebagai teman, walaupun kita sudah tua, mereka itu teman kita. Justru itu akan membawa dampak yang positif. Kita jauh menjadi lebih fresh, lebih muda, lebih kuat, karena kita akan selalu diberkahi, dikasih aura-aura yang positif bagi mereka. Itu kita juga memberi, mereka juga memberi gitu. Jadi konsepnya menerima dan memberi gitu, dengan tulus dan ikhlas. Itu kiat-kiat kita di dalam menjaring generasi muda agar mau ikut menjadi penerus ke depannya. Selain itu, kadang kita juga kadang-kadang memuji mereka. Waduh, tariannya bagus, waduh cantik, waduh pintar. Walaupun sebenarnya itu belum gitu, tapi itulah satu kiat agar mereka senang datang. Nah gitu, kita lebih memperhatikan mereka. Kalau ada perhatian dari kita,
justru mereka itu makin tertarik untuk datang latihan. Dulu pas kecil suka belajar, habis itu sekarang udah bisa nari. Suka banget, seneng. Cita-citanya jadi dokter sama penari hebat. Bahwa berkesenian itu tidak selamanya dianggap apa aja negatif. Kalau bersenian akan tidak pintar, tidak di sekolah. Enggak seperti itu. Kita harus sebagai anak muda, satu harus mempunyai ketekunan, keyakinan untuk apapun tujuannya kita dengan positif pasti akan tercapai. Kita tidak akan merasa bahwa seni budaya itu akan melunturkan, akan mengurangi kegiatan kita di dalam menuntut ilmu ke depannya. Hai anak muda, kejarlah ilmu setinggi-tingginya. Tetapi tetap jangan tinggalkan seni budaya. Karena itu dimanapun nanti pinternya, walaupun kita nanti ke luar negeri, pasti yang ditanya, kamu dari mana? Seni budayanya kayak apa? Oh, Bali, pasti bisa menari, pasti seperti itu. Nah itu makanya lebih bagus dari sekarang, ayo kita harus meluangkan waktu selain mengajar prestasi untuk pendidikan, kita luangkan waktu untuk mempelajari seni budaya yang sangat adiluhung, yang bisa mengharumkan nama kita di dunia.